digoreng juga. Kalau kamu pendeta, kamu aktivis gereja, yang sedang kamu fitnah itu ini Kristen juga agamanya. Jadi Anda sedang menfitnah bukan cuma Pak Agus tapi juga Zelda. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa yang menjadi tuduhan Koheni Kristianto ini. Dia mencoba menuduh para pendeta, memfitnah para aktivis gereja dengan bawa-bawa nama Zelda anak Ustadz Agustan, di mana dia berkata bahwa kalian itu memfitnah Zelda, dia itu Kristen, kenapa kalian fitnah? Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Ya, ada yang goreng katanya Zelda paksa masuk Islam. Zelda bapaknya Islam tapi dia nggak bertentangan lah. Kita saling membantu. Kita bantu Pak Agus dan keluarganya, termasuk Zelda. Pernah nggak saya suruh Zelda paksa Zelda masuk Islam? Nggak kan? Tidak, bebas kan Zelda kan? Jadi jangan digoreng juga. Kalau kamu pendeta, kamu aktivis gereja, yang sedang kamu fitnah itu ini Kristen juga agamanya. Jadi Anda sedang menfitnah bukan cuma Pak Agus tapi juga Zelda. Itu teman, doa saya mudah-mudahan Zelda tetap dapat hidayah kayak Papi. Amin. Ya kan? Kalau jadi pendeta, Papi mau pendeta, saya majelis. Nanti belajar, biarin Zelda belajar sendiri karena lakroh fidin, nggak ada paksaan dalam masuk Islam. Hidayah milik Allah, bukan punya kita. Tapi kita sering menghargai, sering mencintai. Ya itu saja, nggak nyaman saya betul ya. Nggak ada yang suruh bayar kan? Bantu apa ini itu harus amanah dari teman-teman. Kalau kemarin 10 ini 9 cekat. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya, dimana Koheni Kristianto ini dia mencoba memfitnah para pendeta dan juga para aktivis gereja. Dia berpikir bahwa para pendeta dan aktivis gereja itu memfitnah Zelda, anak Koh Agustan. Nah, teman-teman, mungkin karena kemarin itu Zelda itu banyak para apologetik atau Kristuber yang membahas tentang Zelda ini. Nah, jadi saya mau katakan teman-teman, kalau misalnya ada fitnahan terhadap Zelda ini, coba buktikan yang mana fitnahan tersebut. Dan kalau di YouTube, menit keberapa ada fitnahan terhadap Zelda. Pertama kita membahas atau berkomentar tentang Zelda ini teman-teman, itu dimulai dari Koh Agustan mengajak Zelda untuk dialog di kontennya itu teman-teman. Dan kemudian mereka membahas tentang iman Zelda dan itu ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi orang Kristen atau apologetik Kristen itu punya dasar, punya landasan untuk berkomentar. Nah, karena yang mereka bahas di video mereka adalah tentang kekristenan, sekalipun itu menyangkut iman anaknya. Nah, karena membahas iman anaknya, tentu saja mereka membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan kemarin kita sudah bahas bagaimana usaha Ustadz Agustan itu, dia mengejar anaknya itu dengan beberapa pertanyaan teman-teman. Soal konsep ketuhanan Yesus kepada anaknya. Seperti apakah di benakmu tentang ketuhanan Yesus? Dia akan tanya kepada anaknya seperti begitu. Nah, jadi anaknya juga menjawab. Dan orang Kristen mencoba mengomentari atau menanggapi tentang hal itu. Jadi saya mau katakan bahwa apologetik Kristen atau Kristuber itu punya dasar. Kenapa Kristuber itu mau atau suka sekali mengomentari tentang saudara polemikus Muslim yang di seberang. Nah, kenapa? Karena mereka setiap membuat konten itu, ya mereka memunculkan narasi-narasi terkait kekristenan. Dan itu yang kita bahas. Itu makanya
kita sebagai apologetik itu membahas cuplikan video mereka. Kenapa harus cuplikan, teman-teman? Kenapa tidak full? Nah, karena yang kita bahas itu adalah perkataan-perkataan atau narasi-narasi yang terkait dengan kekristenan. Nah, karena di video full mereka tidak semua yang mereka bahas itu Kristen, tetapi ada menit-menit tertentu yang mereka bahas tentang kekristenan. Dan orang Kristen atau apologetik Kristen itu menanggapi hal itu dan berkomentar tentang hal itu. Nah, jadi giliran kita mengomentari mereka, teman-teman, atau menanggapi mereka, ya kita difitnah sebagai orang yang memfitnah mereka. Kita dituduh sebagai pemfitnah. Jadi kalau mereka membahas tentang Kristenan, itu menurut mereka dakwah. Seperti salah satu contoh, Ustadz Kainama, Menahem Ali, Donditan, Yonatan Nadar, dan teman-temannya. Itu banyak. Setiap konten mereka itu membahas tentang kitab suci, ayat-ayat Alkitab. Dan menurut mereka itu ya dakwah. Coba, giliran apologetik Kristen membahas tentang kitab mereka, tentang agama mereka, tentang keyakinan mereka, justru itu dituduh sebagai penista, sebagai penghujat, sebagai penghina. Tidak fair, tidak sportif, teman-teman, dalam berapologetik. Ya, buktinya banyak apologetik, ada beberapa apologetik Kristen yang sudah diproses secara hukum. Nah, kenapa? Karena menurut mereka, ketika ada orang Kristen, apologetik Kristen membahas tentang keyakinan mereka, kitab mereka, mereka kejang-kejang, mereka kepanasan, dan mereka menuduh itu sebagai penistaan. Giliran mereka, ya itu dakwah. Menafsirkan ayat Alkitab sesuka perut mereka, sesuka jidat mereka, yaitu dakwah menurut mereka, para polemikus ini. Jadi sangat tidak fair, sangat tidak sportif. Kenapa orang Kristen menanggapi tentang Shilda atau mengomentari tentang Shilda itu dimulai dari percakapannya antara dia dengan ayahnya, Agustan. Dan mereka membahas tentang kekristenan pada saat itu, terkait konsep ketuhanan Yesus. Dan itu yang kita bahas. Nah, kita tidak memfitnah, dan memang betul, apa yang kita bahas itu, apa yang kita komentari itu sesuai dengan narasi mereka dalam video mereka itu. Contoh, seperti Ustadz Agustan, dia menawarkan banyak hal kepada anaknya supaya bisa masuk Islam. Dia berkata, kalau kamu masuk Islam itu sudah banyak orang yang mendoakan kamu, jutaan orang yang mendoakan kamu. Dan kalau kamu misalnya bersyahadat, dia akan membuat pesta, kata Ustadz Agustan. Dia menawarkan pesta yang luar biasa kepada anaknya asal dia mengucapkan kalimat syahadat. Nah, dan kemudian seterusnya dia menanyakan tentang bagaimana yang ada di benak anaknya itu mengenai konsep ketuhanan Yesus. Jadi disitulah kita mulai berkomentar, karena ada narasi-narasi tentang kekristenan, apalagi konsep ketuhanan Yesus. Jadi wajib kita meluruskan, wajib kita menanggapi pemahaman Ustadz Agustan yang begitu keliru. Pertanyaan yang keliru juga dia tanyakan kepada anaknya. Nah, jadi kenapa kita jawab itu? Ya, ini juga merupakan pelajaran bagi saudara-saudara Kristen yang lain. Supaya ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang sama, yang mereka bisa mengerti, bisa memahami. Bahwa bagaimanapun pertanyaannya, Yesus itu tetap Tuhan. Nah, pertanyaan apapun itu tidak mengubah konsep ketuhanan Yesus. Dia tetap Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita bisa berkomentar tentang Shilda kemarin, teman-teman ya. Jadi itu dimulai dari percakapannya atau dialognya dengan ayahnya, Ustadz Agustan. Nah, jadi kalau orang Kristen tidak mau membahas, berkomentar tentang kalian, ya nggak usah munculkan narasi-narasi tentang kekristenan. Jangan membahas yang bernuansa kekristenan, apalagi bahas ayat Alkitab. Tidak masalah kalau tidak memfitnah, tapi masalahnya sekarang Kristen itu difitnah oleh mereka. Memfitnah kitab suci, menghina kitab suci, Alkitab palsu.
Alkitab ditulis oleh tangan manusia, ditambah-tambahkan. Nah, itu tanpa data yang valid, mereka berani ngomong begitu. Baru kemudian ayatnya ditafsirkan. Contoh seperti Ustadz Kainama. Dia berkata bahwa Yesus itu punya saudara perempuan yang bernama Dina. Sejak kapan ada itu di dalam ayat Alkitab? Nah, dan kemudian mereka ngotot. Yesus itu tidak disalib, tidak mati, itu diserupakan. Loh, itu kan kata kitabmu, bukan kata Alkitab. Ya mau bagaimanapun kata kitabmu itu yang kamu bahas. Jangan kaitkan dengan kitab suci orang lain. Nah, bagaimana kita tidak berkomentar? Ya karena keliru, ngawur. Mereka menjelaskannya, mereka menceritakannya, ngawur. Jadi kita sebagai orang Kristen ya, kita berhak memberikan jawaban dari semua kekeliruan mereka. Nah, jadi yang saya sayangkan kepada Koheni, kalau mau menuduh pendeta, mau memfitnah para pendeta atau orang Kristen, ya tuduh dan fitnah saja. Tidak usah atau tidak perlu bawa-bawa nama Zilda. Jangan sampai Zilda ini menjadi korban. Kasihan itu anak orang. Nah, jadi jangan atas nama Zilda kamu menuduh Kristen, memfitnah Kristen. Nah, kalau kita tidak mau berkomentar, ya nggak usah buat konten tentang kekristenan. Jadi itu yang saya sampaikan, dan semoga Henny Kristianto bisa mendengarkan hal ini. Urus dulu teman-temanmu itu, para polemikus itu, urus mereka dulu, jangan sampai mereka membahas terus kekristenan. Bagaimana kita tidak bisa menanggapi mereka? Nah, karena memang menurut kalian, kalau membahas kekristenan, memfitnah Kristen itu, menurut kalian dakwah. Tetapi giliran nanti agamamu dibahas, oh itu penistaan. Jadi sangat tidak sportif. Apalagi kita sudah tahu bagaimana keadilan di negara kita ini. Kita tahu beberapa apologetik Kristen yang sudah diproses secara hukum karena membahas agama orang lain. Tetapi coba di pihak para polemikus, bebas kemana-mana sampai sekarang. Salib dihina, kitab suci dihina, hukum tidak menyentuh mereka. Ya kan? Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Mari, sportif kalau berapologetik secara gentle. Jangan sampai menjadi polemikus yang suka cengeng. Kalah debat, melapor. Itu sebabnya saya tidak pernah melayani debat. Karena saya tahu, bagaimanapun ceritanya nanti mereka tetap merasa benar. Dan kita tetap dituduh sebagai penista. Makanya hati-hati kepada saudara-saudara para apologetik. Jangan ladeni, jangan layani. Kita mau ngomong sama orang bebal susah. Sama orang-orang yang keras kepala itu susah. Kalaupun ada mereka membahas ayat Alkitab, ya cukup kita menjawab, meluruskan. Nggak usah layani debat. Karena itu sudah jauh beda kalau kita mau melayani mereka, meladeni mereka berdebat. Bukan masalah takut. Kita nggak pernah takut sebenarnya kalau sportifnya mereka. Nah, masalahnya sekarang mereka tidak fair. Nanti mereka kalah, kau yang diproses secara hukum. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Itu yang mau saya sampaikan, bahwa sekali lagi kita punya dasar kenapa kita berkomentar mengenai Zilda kemarin, ya karena mereka yang memulainya dari sana. Mereka yang memulainya bersama dengan bapaknya membahas tentang iman Zilda dan juga tentang ketuhanan Yesus. Ya, wajar kita menanggapi hal itu. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.